Halo, apa kabar untuk Leo? Semoga dalam keadaan sehat, semesta senantiasa bersama kita semua ya. Kali ini aku mau reading untuk Leo tentang energi asmara cinta segitiga. Oke, sekali lagi ini sifatnya adalah general reading, nggak semua harus resonate. Ambil dari segi positifnya dan aku harap ini bisa bermanfaat buat kamu di luar sana. Kalau nggak resonate, kamu bisa cek di video yang lain sesuaikan dengan Sun, Moon, Rising, dan Venus. Oke. Sekali lagi ini sifatnya adalah general reading, nggak semua harus resonate. Oke. Sekali lagi ini nanti yang aku reading adalah untuk yang pihak kedua. Nah, sesuaikan kamu ini mau yang pihak 1 atau 3 ya. Ini jadi kamu untuk Leo, jika kamu mau tahu tentang pihak yang kedua di sini ya. Jadi aku reading untuk pihak yang kedua. Nah, ini bisa tentang memang kamu yang pihak kedua atau seseorang yang sedang kamu fokuskan ini adalah pihak yang kedua. Biar nggak bingung nih ya. Intinya seperti itu. Oke. So, kamu harus tahu bahwa saat ini kamu nih di pihak yang mana nih? Pihak 1, 2 atau 3 ya. Yang jelas di sini aku akan reading untuk teman-teman yang di pihak kedua. Oke, aku cek dulu di sini energi asmara cinta segitiga. Zodiak Leo. Sun, Moon, Rising, dan Venus. Stay optimistic about your love life. Waduh, ini ya. Ada apa ini Leo? Positive thinking. Oke, apapun yang terjadi di sini, aku reading untuk pihak yang kedua. Sekali lagi ya, aku reading untuk pihak yang kedua. Nah, jadi kalau kamu pihak 1 ataupun 3, kalau ingin tahu seseorang yang sedang kamu fokuskan ini adalah pihak yang kedua, silahkan. Atau bahkan di sini adalah kamu yang pihak kedua ya untuk Leo. Oke, aku cek dulu energi asmara cinta segitiga zodiak Leo, Sun, Moon, Rising, dan Venus. Oke, aku lihat ada Temperance. Aku lihat untuk Chariot atau The Chariot ya. Aku lihat ada Ace of Wands. Oke, ada Knight of Wands. Ada Knight of Pentacles, Four of Cups, dan The Hangman. Oke, fine. Di sini aku lihat ada Five of Cups ya, teman-teman. Oke. So, di sini kalau aku lihat Leo. Oke, so di sini aku lihat ada Temperance. Untuk pihak yang kedua. Nah, ya. Jadi ini untuk pihak yang kedua. Nah, kamu fokuskan di sini, intinya ini untuk pihak kedua untuk Leo. Aku lihat ada stay optimistic about your love life. Why? Seperti ini terjadi ya. Karena di sini aku lihat ada Temperance. Di sini aku melihat untuk pihak yang kedua ya. Fokus untuk pihak yang kedua. Entah itu orang yang sedang kamu fokuskan atau bahkan ini adalah diri kamu. Temperance ini menandakan bahwa mencoba untuk Temperance ini ada 2 ya, kalau aku lihat, aku cek dulu deh. Temperance. Oke, Page of Cup. Leo, di sini apakah benar bahwa kamu sama pasanganmu lagi nggak harmonis ya? Nah, ini pihak yang kedua dan pertama ini lagi nggak harmonis nih ya. Oke, kalau aku lihatnya seperti itu. Ini bisa saja nanti berujung ke putus, bisa-bisa seperti itu karena kurang harmonis ya. Nah, kurang harmonis ini juga bisa dikarenakan pihak kedua mendatangkan orang lain. Memang pihak ketiga di sini mulai datang ya di saat entah itu memang kamu harmonis atau enggak ya. Tetapi di sini aku memang melihat ketidakharmonisan itulah yang membuat pihak ketiga ini masuk ya, kalau aku lihat di sini. Nah, apalagi kita mau masalah pihak ketiga ini yang bisa membuat Leo atau pihak kedua, nah ya, yang membuat pihak kedua ini nyaman. Oke. Gini, kita masalah Temperance ini sendiri adalah situasi mencoba untuk mengkondisikan diri, mencoba untuk
menstabilkan diri, mencoba untuk apa ya, kita ngomong masalah mencoba untuk membagi ya, ini dia ya, juga bisa juga seperti itu. Kita ngomong masalah stay optimistic about your love life, a positive thinking and faith will bring your romance. Ini bisa saja kondisi pihak kedua merasa bahwa hubungan dengan pihak yang pertama ini udah intinya udah nggak harmonis, itu bisa juga. Atau bahkan kita ngomong masalah pihak yang kedua dan ketiga ini juga nggak harmonis. Kita ngomong masalah positive thinking, faith will bring your romance ya, positive thinking and faith. Oke. Tetapi di sini aku melihat kecenderungan memang hubungan pihak kedua dan ketiga ini yang awalnya kondisinya ini baik-baik saja, tiba-tiba mulai nggak baik ya. Kenapa? Oke, carrier. Ini bisa saja tentang komunikasi. Pihak kedua dan ketiga mulai mulai bermasalah dikarenakan komunikasi, bisa juga ya di sini kalau aku lihat time carrier. Oke, di sini aku lihat ada the moon. Ini yang membuat pihak ketiga menjadi cemas, bisa juga ya. Why? Kenapa? Kok tiba-tiba? Nah ini ya, ada perubahan dari pihak yang kedua. Nah ini oke, Ace of Wands. Aku lihat ada the Justice, Knight of Pentacles, ada tuh kan, bener. Iya, gini ya teman-teman, sebetulnya kalau aku melihat untuk pihak yang kedua terhadap pihak yang ketiga ini, memang aku melihat ada kesedihan juga sih. Atau bahkan ini adalah pihak yang ketiga yang merasakan kesedihan karena harus kehilangan orang yang disayangi, yaitu pihak yang kedua di sini ya. Gini teman-teman, aku melihat ada situasi pihak yang kedua ya. Ini kita ngomong masalah stay optimistic about your love life. Sebetulnya memang ada kondisi di mana hubungan pihak kedua dan pihak yang pertama ini mengalami banyak sekali masalah, ataupun kita ngomong masalah kita ngomong masalah hubungan antara pihak kedua dan pertama ini mengalami cukup banyak masalah, apalagi harmonis ya, tetap seperti aku bilang kurang harmonis ya, seperti itu yang membawa hubungan pihak kedua dan ketiga ini semakin dekat. Oke. Ketidakharmonisan hubungan pihak kedua dan pertama ini yang membuat hubungan pihak kedua dan ketiga semakin dekat, kalau aku melihatnya seperti itu. But di sini aku melihat ada sebuah sikap yang dilakukan oleh pihak kedua ya, yaitu membatasi sebuah komunikasi dengan pihak yang ketiga, membuat pihak ketiga ini menjadi bisa saja overthinking ya. Why? Kenapa? Padahal di sini aku melihat pihak kedua ya, di sini aku melihat ada suatu keputusan yang harus dibuat oleh pihak kedua ya, untuk membatasi sebuah komunikasi. Atau bahkan di sini bisa saja pihak kedua mulai kayak harus tahu apa yang harus dia lakukan, intinya seperti itu ya. Karena gini, semakin lama aku melihat alasan, mungkin kita ngomong masalah membatasi dia dengan pihak yang ketiga, karena hubungan pihak kedua dan pertama ini mulai ada keguncangan teman-teman. Aku melihat ada the Justice ini sendiri ya. Nah, karena banyaknya semakin lama semakin ada konflik, atau bahkan semakin lama semakin berujung yang tidak baik, ini mengakibatkan pihak kedua ini mulai untuk mendekati. Nah, gini, aku melihat dengan hadirnya stay optimis ya, positive thinking ya, and faith. Berarti intinya apa? Di sini aku melihat memang ada kecenderungan bahwa pihak kedua merasa bahwa hubungan dengan pihak ketiga ini kayaknya sulit untuk diteruskan. Kenapa? Karena di sini aku melihat pihak kedua mulai memproses dirinya kembali ya, kepada pihak yang pertama. Di sini aku melihat ada pasangan. Oke. Aku melihat ada pasangan di sini untuk Leo.
Tetapi di sini dengan hadirnya Four of Cups ya, sebetulnya kita ngomong masalah ini bisa saja sudah terjadi ya teman-teman, atau bahkan ini akan terjadi nantinya. Four of Cup ini menandakan bahwa dia harus fokus dulu dengan situasi yang terjadi dengan pihak kedua dan ketiga, pihak kedua dan pertama di sini. Seperti kita bilang di sini aku melihat ada the lovers. Seperti perasaan pihak kedua dengan pihak ketiga ini sebetulnya itu bersambut. Oke, perasaan pihak kedua dan ketiga ini sebetulnya bersambut. Tetapi karena ada cukup masalah antara pihak kedua dan yang pertama, ini membuat pihak kedua menghindari pihak ketiga, atau kalau bisa dibilang itu membatasi komunikasi dengan pihak ketiga. Kenapa? Karena aku melihat dia mencoba fokus untuk menyelesaikan masalahnya. Nah, ini bisa saja pihak pertama ini sudah mengetahui bahwa ada sesuatu, something wrong ya, ada sesuatu yang salah dengan pihak kedua. Kenapa mulai berubah? Karena aku melihat ada the Chariot. Sudah ada perubahan di sini. Aku melihat pihak kedua mulai berubah karena ada pihak ketiga. Pihak pertama ini udah mulai mencurigai di sini. Timbul yang namanya konflik. Kita ngomong masalah temperance di sini. Timbul yang namanya konflik. Semakin lama semakin konflik, dan semakin lama masalah-masalah ini semakin nggak stabil lagi, emosional semakin nggak stabil. Nah di sini aku melihat pihak kedua ini kayak berusaha untuk kita mau masalah ngajakin ngobrol atau antara saling maaf memaafkan di sini ya. Aku melihat pihak kedua ini mulai kayak mencoba untuk fight ya, bisa seperti itu, berjuang untuk menyelesaikan masalah bersama pihak yang pertama di sini. Tetapi memang di sini aku melihat pihak pertama ini udah mulai curiga karena apa? Udah mulai agak cuek, bisa juga seperti itu. Atau sering memfokuskan diri terhadap sesuatu, entah itu HP atau apa yang lainnya di sini. Karena aku melihat ada the lovers, ada cinta yang lain ya di sini. Dan di sini aku melihat untuk pihak yang kedua juga berusaha untuk fokus pada dirinya. Siapa yang akan dia pilih di sini? Karena aku melihat pihak kedua ini bingung dengan situasi yang sedang dia hadapi. Ya. Konflik dengan pihak yang pertama nggak kunjung selesai. Tetapi dia sebetulnya juga ada perasaan dengan pihak yang ketiga di sini sebetulnya ya, kalau aku melihat. Ini yang membuat the Hangman muncul, teman-teman ya. Jadi dia ini kayaknya masih membutuhkan waktu untuk memproses pikirannya sendiri. The Hangman. Kemana arah dia, kemana tujuan dia ke depannya. Tetapi dengan hadirnya The Hangman ini sendiri, ya kan, jadi kayak aku melihat ada situasi serba salah ya di pihak kedua di sini. Gini, aku melihat kayak serba salah jika dia memutuskan pihak yang ketiga. Yang jelas memang kalaupun salah satunya harus dipilih, aku melihat bahwa dia tahu bahwa akan ada seseorang yang akan tersakiti di sini. Aku lihat ada three swords. Oke, kita lihat ada King of Cups, three swords, the Chariot. Oke, aku lihat dulu the Hangman. Six of Wands. Oke, fine. So memang di sini ya, aku melihat sebetulnya dari sini udah kelihatan. Dari sini sebenarnya udah kelihatan, tapi ya nggak apa-apa lah ya. Oke, gini, kalau aku melihat memang awalnya ini cukup sulit ya buat dia untuk menentukan suatu pilihan. Tetapi but not now ya. Kayaknya untuk sekarang aku melihat pihak kedua lebih ke arah pada pihak yang pertama untuk menyelesaikan masalah dia dulu ya. Mungkin ini kesannya memang harus diputus dulu pihak yang ketiga di sini kalau aku lihat ya. Kenapa? Karena ini memang harus dia lakukan gitu loh. Harus dia lakukan agar hubungan dia dengan hubungan pihak kedua dengan pihak yang pertama ini harus selesai dulu. Oke. Memang ini cukup sulit buat dia. Aku melihat memang dia kayak berusaha untuk mencari jalan keluar ya di sini. Dia berusaha untuk kontemplasi di sini. Apakah apakah keputusan yang dia ambil ini memang yang terbaik? Apakah tidak? Yang jelas memang apapun yang terjadi, jikapun dia harus memutuskan pihak ketiga, ini cukup sulit. Dan memang di sini aku melihat dia harus mencoba untuk bangkit.
Sebetulnya kalau mau masalah kehilangan, oke, fine, kehilangan, kan aku juga lihat ada Five of Cups. Apakah pihak kedua kehilangan pihak ketiga? Ya. Tetapi semua ini memang harus dia lakukan agar hubungan dia bersama pihak yang pertama ini selamat. Intinya seperti itu. Ya, agar hubungan pihak kedua dan pihak yang pertama ini selamat. Jadi memang di sini aku melihat ada situasi yang fokus aku reading adalah pihak kedua. Bagaimana dia ya menyelesaikan masalah dia saat ini terhadap pihak yang pertama dan kedua. Dan untuk saat ini memang aku melihat sementara pihak kedua harus memutuskan atau menjaga jarak kepada pihak yang ketiga. Ini memang buatnya dia sedih gitu. Tapi apapun yang terjadi harus dia lakukan untuk menyelamatkan hubungan dia bersama pihak yang pertama di sini. Intinya seperti itu. Oke, so sekali lagi buat Leo itu aku akhiri. Kita bertemu lagi di sesi yang lain. Oke, see you next time.